Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan laba rugi atau income statement. Nah, pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan income statement. Kaitannya di mana? Jadi kalau teman-teman masih ingat, produk akhir atau hasil akhir dari laporan laba rugi atau income statement ini adalah informasi tentang perusahaan. Apakah perusahaan pada periode tersebut menderita kerugian atau justru mengalami keuntungan. Jadi informasi akhirnya adalah laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Nah, ternyata informasi tentang laba atau rugi ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan laporan yang kedua yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi pada dasarnya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapakah modal awal perusahaan ketika awal beroperasi pada suatu periode dan juga berapakah modal akhir perusahaan ketika setelah beroperasi pada periode tersebut. Apakah dari modal awal ke modal akhir ini mengalami kenaikan atau justru dari modal awal ke modal akhir mengalami penurunan. Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan kita yang sekarang. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini, seperti kita tahu tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan modal perusahaan. Apakah modalnya justru meningkat atau mengalami penurunan. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu modal awal kita tambahkan dengan laba, atau kita kurangkan dengan rugi apabila perusahaan mengalami kerugian, dan juga kita kurangi dengan adanya pengambilan pribadi pemilik atau pembagian dividen oleh perusahaan, sehingga akan ketemu modal akhir. Jadi basicnya hubungan antara laporan laba rugi income statement dengan laporan perubahan ekuitas ini adalah ada pada laba atau rugi perusahaan yang ada di informasi laba rugi tadi. Apabila perusahaan dalam laporan laba rugi dalam income statement perusahaan tersebut mengalami laba, gain atau profit, itu di sini laba tersebut akan menambah modal perusahaan. Jadi apabila perusahaan mengalami posisi laba dalam laporan laba rugi, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan. Dan sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut, maka kerugian tersebut akan mengurangi modal perusahaan. Jadi kalau bisa kita masukkan ke dalam rumus, maka rumus untuk apabila perusahaan dalam laporan laba rugi ini dia mengalami laba, maka rumusnya adalah modal awal kita tambahkan dengan laba, kemudian kita kurangkan dengan adanya pengambilan pribadi pemilik maupun pembagian dividen, sehingga akan menghasilkan modal akhir. Sementara kalau perusahaan mengalami kerugian, maka apabila kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal ini, rumusnya adalah modal awal kita kurangkan dengan rugi, kemudian kita kurangkan lagi dengan pengambilan pribadi pemilik dan juga pembagian dividen, maka akan menghasilkan modal akhir. Jadi di sini yang bisa teman-teman highlight dari adanya informasi laba atau rugi ke dalam laporan perubahan ekuitas ini adalah apabila perusahaan pada periode tersebut mengalami laba, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan. Dan sebaliknya, apabila periode tersebut perusahaan mengalami kerugian, maka rugi tersebut akan mengurangi modal perusahaan. Sehingga dalam laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini, kita akan bisa mengetahui informasi perbandingan antara berapakah modal awal perusahaan ketika awal periode dan juga berapakah modal akhir perusahaan ketika akhir periode tersebut. Apakah modalnya mengalami kenaikan atau justru modalnya mengalami penurunan. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari laporan perubahan modal ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapakah besarnya modal atau ekuitas akhir perusahaan di akhir periode. Apakah ekuitasnya mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan. Sehingga laporan ini berhubungan dengan laporan yang sebelumnya, yaitu laporan laba rugi atau income statement.
di mana hasil laba atau rugi perusahaan inilah yang kita gunakan sebagai laba atau rugi yang akan kita masukkan sebagai data dalam laporan perubahan modal. Nah, dan hasil akhir dari laporan perubahan modal merupakan modal akhir perusahaan ketika akhir periode, yang nantinya juga akan kita gunakan dalam membuat laporan yang selanjutnya, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau juga kita sebut sebagai balance sheet. Nah, untuk tahu bagaimana pembahasannya, apa hubungannya laporan perubahan modal dengan neraca, maka silakan saksikan video selanjutnya ya. Jadi untuk materi laporan perubahan modal cukup sekian Bu Adel sampaikan. Kalau teman-teman masih ada materi yang kurang jelas atau ada materi yang pengen didiskusikan dan ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Cukup sekian materi yang Bu Adel sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.